Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas topik ruang 3 dimensi. Nah, pada ruang 3 dimensi kita akan membagi atas 4 subtopik. Yang pertama, definisi bahwa ruang 3 dimensi merupakan himpunan dari titik-titik, garis, dan bidang datar yang tersusun membentuk ruang yang punya luas, permukaan, dan volume. Kemudian yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi itu akan melibatkan dua instrumen, yaitu proyeksi titik terhadap garis, proyeksi titik terhadap bidang, dan proyeksi garis terhadap garis, dan proyeksi garis terhadap bidang. Kemudian jarak. Jarak atau disimbol dengan distance adalah merupakan ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Kemudian hal yang sama untuk jarak garis dengan garis dan jarak garis dengan bidang. Nah, lalu sudut akan terjadi apabila dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Kemudian yang kedua adalah sudut antara garis dengan bidang, dan yang ketiga adalah sudut antara dua bidang, di mana untuk menentukan jarak dan sudut kita membutuhkan dua instrumen. Yang pertama adalah teorema Pitagoras, yang kedua adalah dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang ruang 3 dimensi, mari kita terapkan dalam soal-soal berikut. Soal nomor 1. Soal nomor satu akan kita gambarkan, yaitu prisma segitiga ya. Kita akan buatkan gambarnya prisma segitiga seperti berikut ini. Nah, ini gambarannya. Nah, lalu ini kita akan buatkan sebuah segitiga. Kemudian ini kemari kita hubungkan. Nah, ini kita namakan adalah A, B, C. Kemudian demikian berikut ini menjadi D, ya, E, dan F. Di mana panjang daripada AB sama dengan 6, kemudian AC sama dengan 4, dan BC sama dengan 2 akar 7. Lalu ini panjang AD adalah 8. Nah, pertanyaannya berapakah volume? Nah, volume akan kita dapat itu adalah sama dengan luas dari alas, yaitu tepatnya segitiga ABC, dikali dengan tinggi. Nah, kita akan mencari pertama sekali luas ABC. Nah, kita akan meminjam aturan kosinus, di mana kita akan menentukan dulu bahwa sudut A kita sebut namanya alfa. Sehingga cos alfa didapat sama dengan 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat 16 ditambah 36 dikurang 2 akar 7 adalah dikuadratkan 28. Dibagi dengan 2 kali 4 kali 6. Didapat hasilnya sama dengan 24 dibagi dengan 2 kali 24. Diperoleh hasilnya sama dengan setengah. Artinya alfa sebesar 60 derajat. Sehingga dengan demikian bahwa volume daripada bangun tersebut adalah setengah dari sisi-sisi yang mengapit 4 dikali 6 dikali dengan sinus 60 derajat dikali dengan tinggi, yaitu 8. Nah, kita akan dapatkan hasilnya sin 60 adalah berapa? Setengah akar 3. Nah, ini akan kita coret. Lalu didapatlah 6 kali 8 hasilnya 48 akar 3 cm kubik. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 2. Kita buat gambarnya. Soal nomor 2, balok dengan alas persegi ya. Kemudian tingginya sangat pendek gitu ya, lebih pendek daripada alas. Nah, ini kita buat bentuknya seperti ini. Nah, namanya ABCD, kemudian E, F,
G, dan H. Nah, ini panjangnya 6, ini juga 6. Lalu ini adalah 2 akar 7. Kemudian bahwa dikatakan bahwa P merupakan proyeksi daripada titik H pada EC, ya, titik H. Nah, ini dia. Nah, berarti kalau kita buat proyeksinya, kira-kira inilah jatuhnya nanti si titik P, dan ini harus proyeksinya tegak lurus. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang EP? Nah, ya, berapakah panjang EP? Nah, lalu kita akan ambil dulu segitiga, ya, kita akan ambil segitiga. Segitiga apa? E, C, H. Itu adalah segitiga apa? Siku-siku. Tepatnya siku-siku di mana? Di H. Nih, oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan, inilah gambar realnya. Nah, ini adalah H, ini adalah E, kemudian ini adalah C. Di mana panjang HE adalah 6, kemudian CE, ya, CE didapat adalah Pitagoras dari, ya, Pitagoras dari berapa? CE? CE adalah Pitagoras dari 2 akar 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, dapat hasilnya sama dengan 10. Berarti ketika ini 10, maka udah pasti ini untuk triple Pitagoras yang panjangnya CH-nya adalah sebesar 8. Oke. Nah, kemudian bahwa dari titik H akan kita tarik garis tegak lurus, tepatnya titik P. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang EP? Nah, kita akan gunakan konsep daripada rumus SMP bahwa panjang daripada EP, ya, itu didapat dengan HE kuadrat sama dengan EP dikali dengan EC. Hasilnya HE adalah 36. Kemudian EP dikali EC-nya bernilai berapa? 10. Akhirnya didapat EP bernilai sama dengan 36 dibagi 10, hasilnya 3,6 cm. Artinya opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 3. Tuangkan dalam soal, ada 5 segi 4 beraturan seperti berikut ini. Kemudian kita akan buat penamaannya, ya. Nah, ini T, P, Q, R, S. Oke. Nah, pertanyaannya, ya, ini M merupakan titik tengah daripada si tinggi limas. Pertanyaannya, berapakah jarak M ke bidang TPQ? Nah, ini akan kita tarik garis tinggi untuk mewakili bidang TPQ. Nah, inilah yang tanya, berapakah jaraknya? Nah, sementara ini segitiga siku-siku berpusat, ya, bersiku-siku di titik O. Nah, sekarang kalau tanya berapakah jarak dari M ke TPQ, itu sama dengan jarak M ke garis TOS. Jangan, ya, S, jangan lagi S, kita buat N misalnya. Oke. Ke TN. Ya, jarak M ke TN. Nah, kita akan ambil segitiga. Siapa? Ambillah segitiga TON. Segitiga apa? Tentunya siku-siku. Siku-siku di titik mana? Siku-siku di O. Kita gambarkan. Nah, ini siku-siku di O. Sementara ini T, ini titik tengah dari si TO. Pertanyaannya adalah berapakah jarak ini? Nah, ini distance-nya, ya. Ini distance. Nah, kita akan perhatikan bahwa membuat sudut terlebih dahulu, misalkan alfa merupakan sudut T. Nah, lalu kita akan meminjam perbandingan sinus alfa, itu adalah distance per miring untuk segitiga kecil, atau sama dengan ON per TN untuk segitiga besar. Sehingga dengan demikian didapatlah, ya,
ON berapa? Ini tadi panjang rusuknya adalah 4 cm. Ya, panjang rusuknya 4 cm. Didapat ON bernilai 2. Kemudian TN adalah, ya, TN di sana adalah akar dari 16 dikurang 4. Hasilnya 2 akar 3. Nah, ini 2 akar 3. Ya, 2 akar 3. Panjangnya. Nah, kemudian ini pasti berapa? 2 akar 2. Ya, pakai Pitagoras, sehingga dimasukkan nilainya distance per TN separuh daripada TO itu adalah akar 2 sama dengan ON bernilai 2 dibagi TN 2 akar 3. Nah, ini kita coret, akhirnya didapat D sama dengan akar 2 per akar 3 jika dirasionalkan menjadi 1/3 akar 6 satuan cm. Maka dengan demikian opsi yang menunya adalah opsi A. Soal nomor 4. Soal nomor 4 kita gambarkan soalnya adalah seperti berikut ini. Ini ada bidang yang berpotongan pada garis G, kita sebut bidang U. Ya, pada bidang U. Lalu kemudian ini berpotongan dengannya adalah bidang V. Seperti berikut ini. Nah, ini bidang V ya. Nah, di sini terletak ada tadi titik P, di mana dia berjarak 2 akar 10 dari garis G. Kemudian kita sebut namanya misalnya titik R. Kemudian Q merupakan proyeksi daripada titik P terhadap bidang V. Ya, ini dia. Disebut namanya titik Q. Nah, ini kita gambarkan lurus ya, sehingga kita akan mendapat, ya, kita akan mendapat pertama kita pahami dulu tangen sudut antara U dan V. Kita sebut dengan tangen alfa itu sama dengan 1/3. Lalu kita akan ambil segitiga siapa? Segitiga PQR. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik Q. Nah, kita buat gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, ini dia gambarannya. Ini titik P, ini R, ini Q. Ya, siku-siku tepatnya di sini. Nah, tangen alfa ini dia. Tangen alfa katanya 1/3, berarti X di sini 3X. Di mana panjang atau jarak titik P ke R adalah 2 akar 10. Nah, dengan teorema Pitagoras kita mendapatkan X kuadrat ditambah 3X dalam kurung kuadrat sama dengan 2 akar 10 dikuadratkan. Didapat 9 tambah 1 itu jadi berapa? Ya, 10 ya. 10X kuadrat sama dengan 40. Artinya X-nya bernilai 2. Sehingga dengan demikian yang ditanyakan adalah tadi berapakah jarak, ya, berapakah jarak Q ke garis G itu adalah sama dengan jarak Q ke R ya. Oke. Jarak Q ke G itu sama dengan jarak titik Q ke titik R. Didapat hasilnya sama dengan 3X. Sama dengan 6 cm. Dengan demikian, jawaban yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 5. Soal nomor 5 kita gambarkan di dalam balok ya, di mana tingginya adalah 8. Nah, kita namakan namanya ABCD. E, F, G, dan H. Di mana panjang rusuk AB adalah 4 akar 2. Ini sama. Lalu ini tingginya adalah 8. Nah, kemudian yang ditanya berapakah sudut yang dibentuk oleh, ya, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis FP dengan bidang ACH. FP adalah sebagai berikut. P merupakan titik pusat pada alas. Ya, ini dia titik pusat pada alas, ini P. Nah, lalu FPR nih. Ya, FPR lah ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah
Sudut ini bentuk antara FP bidang ACH. Bidang ACH itu adalah bidang ACH ya. ACH adalah segitiga sama kaki. Oke. Nah, lalu bahwa bidang ACH akan diwakili oleh garis tingginya, tepatnya garis HP. Ya, garis HP. Oke, HP. Sehingga dengan demikian titik sudutnya berada di titik B. Ya, berada di titik B. Inilah alfanya. Ini sudut yang kita punya. Sehingga kita akan mengambil ya segitiga apa? Segitiga HPF. Segitiga apa itu? Tentunya sama kaki. Ini dia. Oke, kita tuangkan segitiganya seperti ini gambarnya. Ya, ini H, ini P ya, ini H, ini F. Sudutnya di sini. Lalu ditanya adalah berapakah kotangen alfa. Nah, kita menggunakan aturan cos di mana panjang HF itu adalah sama dengan 8 ya, 4 akar 2 kali diagonalnya, diagonal sisi adalah akar 2 ya. Maka 4 akar 2 kali akar 2 jadi 8. Kemudian PF itu sama dengan PH ya, itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah ini separuh dari 8 adalah 4 kuadrat. Didapat jadi 64 ditambah 16 adalah akar 80 atau 4 akar 5. Sehingga bunyinya cos alfa sama dengan 4 akar 5 kuadrat 4 akar 5 kuadrat dikurang 8 kuadrat dibagi 2 kali 4 akar 5 kuadrat. Didapat hasilnya sama dengan ini menjadi 1696 dibagi dengan 2 dikali 80. Jika kita bagi 16 ini dapat 6, ini dapat 5, akhirnya didapat 3/5. Sehingga kita akan buatkan dalam segitiga bahwa alfanya ya dengan cos 3/5 didapatlah 4. Sehingga dengan demikian nilai kotangen alfa sama dengan 3/4 atau 0,75. Dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi E.